adik-adik. Bagaimana kabarnya? Kabar baik, Kak. Kakak gimana kabarnya? Kakak baik dong. Ayo, kira-kira ini kakaknya kakak siapa ya? Ayo adik-adik. Adik-adik ada yang tahu nggak ini dengan kakak siapa? Oke deh, kalau adik-adik pada tidak tahu, kakak akan memperkenalkan diri kakak. Nama kakak, Kak Maria. Nama kakak, Kak Vena. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah. Adik-adik mempersiapkan dirinya dengan baik-baik ya. Nah adik-adik, sebelum ibadah juga adik-adik persiapkan Alkitabnya dan persembahannya terlebih dahulu ya. Oke kakak, oh iya jangan lupa ya adik-adik, karena selama pandemi ini adik-adik harus selalu memakai masker ya adik-adik kalau keluar-keluar. Jangan lupa jaga jarak dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Oke Kak. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup, ikuti kakak berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini Tuhan boleh menyatukan kami kembali. Kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyi kasihnya seperti sungai. Adik-adik harus semangat ya. Ikutin kakak-kakaknya ya, harus semangat. Mulai Kak. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senja, mengalir di waktu malam. Kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, kita akan bernyanyi lagi adik-adik. Kita akan bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira siapa ya Kak yang akan bawa firman Tuhan pada hari ini Kak? Siapa ya adik-adik? Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak? Oke deh, karena adik-adiknya masih pada mikir siapa yang akan bawa firman, kita akan bernyanyi dulu. Kita akan bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Musik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, terus bertumbuh sirami jiwa.
akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa ya yang akan membawakan firman Tuhan? Udah pada tahu belum adik-adik ini? Ayo adik-adik, udah pada tahu belum? Oh iya Kak, yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini adalah Kakak Via. Ya kan Kak? Iya, betul sekali adik-adik. Nah, kita sama-sama panggil Kak Via ya. 1, 2, 3. Kakak Via. Selamat pagi adik-adik, shalom. Apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Ada sukacita? Ada ya, luar biasa banget. Nah, cocok banget sama tema kita di pagi hari ini, yaitu yuk bercerita kisah sukacita. Nah, minggu ini kita masih ada dalam suasana Paskah loh adik-adik. Adik-adik masih ada yang ingat nggak ya Paskah itu apa? Ayo, yang ingat tunjuk tangannya yuk. Paskah itu apa? Iya, benar banget. Paskah itu adalah hari raya kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, dalam suasana Paskah yang sukacita ini, bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan mendengarkan tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, dan kita akan membacanya dari ayat yang ke-36 sampai 48. Adik-adik bisa minta tolong mama sama papa bantuin cari ya. Injil Lukas pasal yang ke-24, kita akan baca ayatnya yang ke-36 sampai 48. Oke, kalau sudah ketemu, kita berdoa dulu yuk. Kak Via akan pimpin dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kini tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati, Engkau membuka mata, hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan ini boleh kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Amin. Oke, kita akan membacanya bersama-sama. Ini ada judulnya di Alkitab, yaitu Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Kita akan membacanya bersama-sama. Ayatnya yang ke-36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Amin. Wah, Kak Fia bakalan ngulangin lagi ya ceritanya. Jadi di Alkitab yang kita baca ini ceritanya Tuhan Yesus setelah dia bangkit, dia pergi jalan-jalan untuk mengunjungi murid-muridnya di berbagai tempat. Nah, kebetulan ini ketika murid-muridnya sedang berkumpul di sebuah tempat, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan bilang, "Damai sejahtera bagi kamu." Atau yang di awal tadi Kak Fia bilang shalom. Jadi shalom sama dengan artinya damai sejahtera bagi kamu. Nah, setelah Tuhan Yesus bilang shalom, murid-muridnya kaget dan terkejut dan takut. Mereka berpikir bahwa yang datang saat itu yang bilang shalom tadi itu adalah hantu. Murid-muridnya Tuhan Yesus mengira bahwa Tuhan Yesus itu hantu karena mereka belum tahu kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Jadi saat itu Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk meraba tangan dan kakinya Tuhan Yesus agar mereka percaya kalau Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Nah, setelah itu Tuhan Yesus bertanya nih sama murid-muridnya. Di sini dibilangnya Tuhan Yesus bertanya begini, "Adakah padamu ikan goreng?" Wow, Tuhan Yesus nanyain ikan goreng. Kira-kira adik-adik ada yang suka nggak sama ikan goreng? Ya, ada yang suka ikan goreng? Enak ya? Iya, Tuhan Yesus dan murid-muridnya dulu juga suka makan ikan goreng loh. Nah, setelah Tuhan Yesus mendapatkan ikan goreng itu, Tuhan Yesus melanjutkan percakapan dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus meminta para murid ini untuk menjadi saksinya, untuk mewartakan kepada dunia bahwa Tuhan telah berbelas kasih kepada manusia dengan cara kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya untuk menebus dosa manusia. Nah, itu cerita Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Sekarang Kak Fia mau ngajak adik-adik ketemu dan mendengarkan cerita dari teman Kak Fia nih. Namanya Nana sama Mita. Kayaknya mereka lagi ngobrol nih, seru banget. Yuk, Kak Fia ajak yuk lihat Mita sama Nana. Yuk. Tuh, Mita sama Nana. Kita dengerin mereka ngobrol bareng-bareng yuk. Hai Mita, kamu kemarin kemana? Aku tidak melihatmu di tempat les, tapi aku melihat kakakmu. Kamu kemana? Hai Nana. Iya, kemarin aku nggak datang ke tempat les. Soalnya aku sedang bertengkar dengan kakakku kemarin. Jadi aku malas sekali untuk melihatnya satu hari kemarin. Oh ya? Tapi sekarang kamu terlihat bahagia. Kamu sama sekali tidak terlihat sedih dan menandakan sedang bertengkar. Ya dong, soalnya aku dan kakakku sudah baikan. Kami sudah tidak bertengkar lagi. Wah, bagus dong kalau kalian sudah baikan. Iya, jadi kemarin mamaku bilang kalau Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit itu menebus kesalahan manusia. Salah satunya yang sudah aku lakukan dengan kakakku, yaitu bertengkar dan tidak mengasihi. Akhirnya aku menyadari kesalahanku dan aku minta maaf dengan kakakku. Lalu bagaimana dengan kakakmu? Papaku bilang nih sama kakakku, kalau Tuhan Yesus itu pemaaf. Jadi
Tuhan Yesus mau memaafkan kesalahan orang-orang. Kalau Tuhan Yesus mau memaafkan, masa iya kakakku nggak mau memaafkan aku? Akhirnya kakakku memaafkan aku dan kami baikan lagi, kami berdamai, begitu. Wah, keren ya teman-teman. Tuhan Yesus kita keren sekali, bisa mendamaikan orang yang bertengkar. Iya, betul sekali. Tuhan Yesus keren dan aku bangga sekali jadi anak Tuhan Yesus. Oh iya, Mita, mamaku juga sudah sembuh loh dari sakit. Dan kami mengadakan ibadah syukur di rumahku. Oh ya, betul? Iya. Dan papaku bilang, aku bisa mengundang teman-temanku. Kamu datang yuk ke rumahku. Wow, Tuhan kita baik ya Nana. Dia bisa menyembuhkan mamamu. Iya, makanya yuk ikut ibadah ke rumahku. Wah, boleh tuh. Yuk kita ke rumahmu yuk. Yuk. Nah, adik-adik, itu cerita Mita dan Nana. Adik-adik tahu nggak? Mita dan Nana barusan sedang apa? Mereka sedang bercerita dan mereka sedang bersaksi. Kak Fia dari tadi bilang saksi, bersaksi. Bersaksi itu apa sih, Kak? Nah, adik-adik, bersaksi itu adalah menceritakan pengalaman atau menceritakan apa yang kita lihat kepada orang lain, kepada orang tua, saudara, kakek, nenek, kakak, adik, atau teman-teman sesuai dengan kenyataan. Tadi Mita bercerita bahwa dia sudah berdamai dengan kakaknya karena Tuhan Yesus. Dan Nana juga sudah bercerita kepada Mita bahwa ibunya telah sembuh dari sakit karena kebaikan Tuhan. Mereka sedang bersaksi. Nah, kira-kira di sini adik-adik lebih suka bercerita atau mendengarkan ya? Nah, pasti ada yang suka bercerita. Aku sukanya dengerin cerita, Kak. Tapi ada yang bilang, tapi aku lebih suka bercerita. Aku ingin bercerita kepada orang lain. Aku ingin orang lain tahu tentang ceritaku. Nah, bermacam-macam. Tuhan Yesus bilang kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya bisa mendengarkan, tapi kita juga harus bisa bercerita atau bersaksi. Nah, adik-adik, karena tadi kita sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya suka makan ikan, sekarang kita akan membuat sesuatu yang berbentuk ikan. Oke, pertama-tama siapkan kertas dan juga siapkan ballpoint. Bisa ya? Nah, kalau sudah siap kertas dan ballpointnya, kita akan menggambar, yaitu menggambar ikan. Nah, minta tolong mama sama papa bantuin adik-adiknya gambar ikan ya. Nah, Kak Fia juga sudah siapkan nih gambarnya. Kak Fia sudah jadi. Nih gambar ikannya. Terus apa, Kak? Terus ngapain dong, Kak? Nah, setelah seperti ini, kita bisa mengingat satu hal yang membuat kita sangat sukacita. Berkat Tuhan yang paling membuat adik-adik sukacita itu apa? Yuk, diingat-ingat satu hal. Kalau Kak Fia ingat dulu waktu Kak Fia masih SMP, Kak Fia pernah jadi juara kelas. Jadi Kak Fia mau tuliskan satu hal itu di tubuh ikannya ini. Nah, Kak Fia yakin kalau Kak Fia bisa jadi juara karena kebaikan Tuhan. Makanya Kak Fia mau menceritakan hal itu melalui ikan ini. Oke, Kak Fia akan menulis. Gitu juga adik-adik ya. Adik-adik tuliskan satu hal yang membuat sukacita. Bisa karena mendapat kado ulang tahun, atau karena bisa liburan jauh sama mama sama papa, bisa sembuh dari sakit, atau bisa juga kayak Kak Fia berhasil naik kelas dan jadi juara atau menang lomba. Bisa, silahkan ditulis satu hal saja di dalam tubuh ikannya. Oke? Nah, nanti setelah ditulis,
dalam tubuh ikannya ini, Kak Fia minta tolong Mama sama Papa difoto tugasnya, gambarnya difoto, dan nanti dikirim ke Kak Fia melalui WhatsApp. Nanti Kak Fia akan tuliskan nomor Kak Fia ya. Nah, setelah itu ngapain sih Kak kok difoto-foto, kok dikirim-kirim? Nah, karena ini kita diminta untuk bercerita. Jadi minggu depan fotonya adik-adik akan diperlihatkan. Jadi teman-teman yang jauh, yang nggak bisa ketemu, bisa juga mendengar ceritanya adik-adik melalui tubuh ikan ini. Gitu. Oke, jadi selamat menulis dan selamat bercerita. Kak Fia tunggu fotonya ya. Nah, seperti itu aktivitas kita pada pagi hari ini. Adik-adik jangan lupa ya, sebagaimana yang telah Tuhan Yesus minta kepada para murid untuk mereka bersaksi saat mereka sedang makan ikan goreng tadi, kita juga harus bisa bersaksi. Jadi, adik-adik harus ingat ya, bersaksi atau bercerita itu bukan menceritakan tentang keburukan atau kejahatan orang lain, tetapi kita harus bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada manusia, agar orang lain juga bisa merasakan kebaikan Tuhan dan akhirnya nama Tuhan yang dimuliakan. Jadi adik-adik, yuk kita bercerita kisah sukacita. Jadi sebelum Kak Fia pamit, yuk kita tutup firman ini dengan berdoa agar kita bisa bersaksi sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Yuk kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah Engkau ingatkan untuk kami harus bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ajari kami supaya kami boleh bercerita tentang hal-hal yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekian firman kita hari ini. Sampai bertemu di minggu-minggu yang akan datang. Kak Fia dan Nana dan Mita tadi pamitan ya sama adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Fia. Nah, kita sekarang akan bernyanyi hati yang gembira. Karena firman Tuhan tadi mengajarkan kita untuk kita selalu bercerita, berbagi sukacita melalui cerita. Nah, kita akan bernyanyi hati yang gembira ya adik-adik, ikutin kakak. Oke Kak. Musik. Tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik, sebelumnya persembahannya dipersiapkan terlebih dahulu ya. Nah, sambil membawa persembahan kita sama-sama akan menyanyi lagu bersyukur. Senang bersyukur, panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik persiapkan hati dan pikirannya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa ya adik-adik. Pejamkan mata, lipat tangannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ikutin kakak. Nah adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih Tuhan Yesus boleh menyertai kami sepanjang ibadah kami, sepanjang kami mendengarkan firman. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami juga telah memasukkan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini. Kiranya boleh dipergunakan dalam pelayanan Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, selalu memberikan kekuatan serta kesehatan dalam mendidik dan membimbing kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya juga Tuhan Yesus senantiasa memberikan hikmat, memberkati serta memberi kekuatan kepada pemerintah kami dalam memimpin bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami yang masih dalam masa pandemi saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami, senantiasa memberikan kami kekuatan serta kesehatan dalam menjalani masa pandemi ini Tuhan. Juga berdoa buat pemerintah kami, kiranya Tuhan pula Bapa yang menolong dalam penanganan pandemi saat ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami. Tuhan Yesus juga yang senantiasa memberkati gereja kami Bapa, memberkati setiap kakak sekolah minggu kami, memberkati pendeta kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kami dalam bersekolah minggu selama pandemi ini Tuhan. Meskipun saat ini kami harus bersekolah minggu dari rumah, tapi Tuhan kiranya hadir di dalam kehidupan kami untuk menyertai kami dalam sekolah minggu kami. Dan kami juga rindu Tuhan untuk kami segera berkumpul bersama, bertemu di gedung sekolah minggu untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu seperti dahulu lagi Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami yang saat ini kami harus bersekolah dari rumah. Kiranya Tuhan kuatkan kami, Tuhan beri kami selalu kecerdasan agar kami dapat bersekolah dari rumah. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya doa kami ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan kami akan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai berdoa. Kita akan menyanyi Adalah Sukacita di Hatimu. Adik-adik tahu kan? Tahu dong kakak. Musik. Kita sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu lagi dengan kakak-kakaknya ya. Dadah. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Dadah. Dadah.